Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Tertabas Haji Sudah Ekspresi, yang kami hormati jemaah Syafa'ah bagi sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kehadiran rahmat karunia atas berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka acara pengajian Syafa'ah pagi. Dan terutama selawat salam semoga tercurah ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat dan insyaallah dan semua para pengikutnya. Jemaah Syafa'ah pagi dari Allah dalam sebutan dalam pekan ini yang Ustaz Tertabas saja sudah bagi ekspresi dan alhamdulillah dia dalam salah kita di masjid yang mulia ini. Oleh karena itu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada kesempatan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Tertabas saja sudah bagi ekspresi kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Marilah saya mengajak untuk menata hati kita dan memulai kajian ilmu kita dengan doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bapak Ibu sekalian, saya merasa perlu untuk bicara tentang khilafah. Tapi perlu digarisbawahi, saya bukan pengurus HTI, apalagi pimpinannya. Saya pun tidak pernah hadir di pengajian HTI, Pak. Ya. Namun ini secara ilmiah penting kita buka dan supaya kita paham, Pak. Kenapa akhir-akhir ini kok Islam dihantam begitu rupa, dibenturkan dan menjadi seolah-olah kelompok yang anti Pancasila, ya Pak ya. HTI dibubarkan melalui sebuah mekanisme yang aneh menurut para ahli hukum tata negara. Ada undang-undang keormasan yang mengharuskan pemerintah untuk melalui beberapa tahapan sebelum membubarkan sebuah organisasi yang sah. Namun sekarang dilanggar. Jadi ada tanda petik kesalahan struktural menurut para ahli hukum tata negara. Kita tidak bicara itu, namun saya ingin membabirkan tentang mengapa khilafah itu jadi ancaman buat mereka, ya Pak ya. Bapak sekalian,
Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia. Dan kekuatan muslim di Nusantara, terutama Indonesia, Pak. Nusantara itu selain Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, kemudian Brunei, dan juga sebagian Singapura. Itu potensinya dahsyat. Ya. Total GDP-nya luar biasa, ya Pak ya. Kemudian total pendapatan dan uang yang beredar di Asia Tenggara ini luar biasa. Apalagi bicara tentang kekayaan alamnya, Pak. Indonesia ini subhanallah, Pak. Ibarat perawan cantik yang kaya. Perawan saja yang cantik, Pak, nggak kaya, sudah jadi incaran, betul Pak ya. Perawan cantik, kaya, dan perbenaran kekayaannya itu tidak terbatas. Ini Masya Allah Indonesia. Maka tempo hari, Pak, Bapak Panglima TNI membeberkan ancaman yang dahsyat Indonesia ini. Dan kalau Indonesia terancam, apalagi bisa pecah belah, Pak, seperti Arab. Nauzubillah akan terjadi, Pak, di dunia ini. Karena kalau sekarang sistem kepemimpinan dunia dikuasai oleh orang-orang kafir, Bapak Ibu bisa lihat sendiri Masjidil Aqsa, di mana itu masjid sebenarnya sudah dilindungi secara hukum internasional sebagai situs bersejarah, sebagai bagian dari tempat suci yang dilindungi oleh PBB. Tapi baru minggu kemarin kita lihat ditutup oleh pemerintah penjajah Israel. Ini tidak akan terjadi kalau kepemimpinan dunia itu tidak berada di tangan musuh-musuh Allah. Ya Pak ya. Sedikit saya bahas tentang Al-Aqsa, Pak. Al-Aqsa ini menurut seorang ahli yang punya teori The Heartland Theory, bahwasanya siapapun yang menguasai Baitul Maqdis Palestina itu dipastikan sebagai penguasa dunia. Di zaman-zaman silam, Al-Aqsa dikuasai oleh kekuatan adidaya superpower dunia. Pernah dikuasai oleh Mesopotamia, oleh Mesir. Mesir dulu sebuah negara hidayah. Dan ketika Nabi SAW diutus, Al-Aqsa dalam cengkraman tangan Romawi. Ya Pak ya. Sehingga saat itu dipastikan Romawi lah yang menjadi penguasa dunia. Jadi ukuran siapa yang berkuasa di muka bumi ini, Pak, itu adalah yang memegang atau menguasai Baitul Maqdis, sekitar Masjidil Aqsa, Palestina. Nah sekarang yang menguasai siapa, Pak? Israel, Ibu, betul. Dan ternyata bisa kita pastikan, Pak, Israel lah yang sekarang menjadi negara superpower. Meskipun kecil, Pak, Israel itu menguasai dunia. Konon penduduk Israel cuma 16 juta, Pak. Darah asli Yahudi itu 16 juta seluruh dunia. Bandingkan umat Islam 1,6 miliar. Satu banding berapa ya, Bu ya? 16 juta, nolnya 6 dibandingkan 1,6 miliar. Nolnya berapa, Bu? 8 ya. Jadi 1 banding 100 atau 1000. Bayangkan. Kecil memang 16 juta, tetapi sistem yang mereka buat mencengkram, menjajah dunia. Konon, Pak, di Amerika, maka kemarin ada demonstrasi besar-besaran menentang Wall Street, ya Pak ya.
Itu mereka berkatakan, orang Amerika sendiri sudah yakin bahwasanya ada kekuatan yang 1% menguasai 99% rakyat Amerika. 1% siapa yang elit? Yahudi. Maka mereka, siapa yang tidak kenal Federal Bank, Bank Federal Amerika yang menguasai semua? Yahudi. Lobby-lobby Yahudi. Siapa yang menguasai Eropa? Yahudi. Jadi ini Masya Allah. Dan Yahudi pun tangannya sampai ke Indonesia. Tangannya sampai ke Indonesia. Sistem perbankan yang dipakai oleh NKRI ini, Pak, mohon maaf harus saya buka, itu didesain oleh Yahudi. Ya. Perbankan ribawi itu permainan Yahudi, Pak. Maka Ibu kalau ada lihat ada bank konvensional sekitar kita, itu bank di bawah kekuasaan siapa, Bu? Yahudi. Ada sahabat saya, seorang pakar ekonomi perbankan syariah, namanya Ustadz Abdul Halim bin Abdul Hamid dari Malaysia. Dia bilang, sepatutnya kaum muslimin di Indonesia dan Malaysia itu jijik mendatangi bank konvensional yang masih ribawi. Tapi kaum umat Islam lah yang justru banyak mendatangi berbondong-bondong ya Bu, bahkan antri di bank-bank konvensional. Beliau sampai bilang gini, saya ingin melepas khinzir, hewan bernama babi, di depan bank-bank konvensional itu supaya mereka tidak datang, supaya mereka jijik. Jadi itu Masya Allah ya. Jadi saya ingin kembali ke Al-Aqsa. Al-Aqsa itu sekarang dikuasai Yahudi. Pernahkah Al-Aqsa dikuasai orang Islam? Pernah. Sejak zaman Nabi SAW, Al-Aqsa sudah direncanakan untuk direbut kembali, dibebaskan oleh kaum muslimin. Ingat peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu sekalian? Bahkan surat Al-Isra di awal suratnya jelas mengatakan tentang ini. A'udzubillahi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiun basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam itu, Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi bukti tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak sekalian, ini mengatakan bahwasanya Nabi pernah ke sana. Meskipun masih di bawah kekuasaan Romawi, Pak. Di bawah kekuasaan Romawi. Nabi sudah pernah ke sana dan Nabi menemukan bahwasanya Masjidil Aqsa, tempatnya yang beliau injak itu, ya, itu dipenuhi dengan sampah. Kalau sampahnya bukan sampah sekarang Bu ya. Dulu belum ada pabrik plastik, belum. Yang membuat bau itu plastik-plastik Bu ya. Tapi kalau sampah organik bau sebentar, kemudian berbaur dengan tanah. Nah, sejak itu Nabi mulai mengutus delegasi-delegasi untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Mu'tah, Yarmuk, ya, perang Yarmuk. Akhirnya beliau wafat, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Tetap dilaksanakan pengiriman pasukan-pasukan, dan puncaknya di bawah perintah Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Nah, Al-Aqsa dibebaskan. Nah,
Umar sendiri yang mengambil kunci, Bapak Ibu. Kunci diserah terimakan oleh Umar kepada Umar oleh Paus Urbanus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Apakah Umar seperti para raja yang dikawal pasukan penuh dan datang dengan baju kebesaran, mahkota dan lain-lain? Oh tidak, Umar datang hanya dengan pengawalnya setia. Dan Umar ini memang Masya Allah tokoh yang sangat merakyat. Sudah janjian sama pembantunya. Bayangkan Pak, dari Madinah sampai Al-Aqsa jalan kaki. Allah Robbi. Saya pernah Pak dari Saudi, dari Jeddah ke Palestina, ke Al-Aqsa, tapi tidak jalan kaki, naik pesawat. Itu 1 jam, kurang lebih 1 jam. Ini jalan kaki, dan jalan kaki itu gentian. Ini kalau ada sandiwara atau dramanya bagus banget. Kamu nanti naik, kata Umar, unta gentian sama saya, supaya untanya jangan lelah sampai kepada unta saja. Bapak Ibu, khalifah sebesar Umar bin Khattab kasih sayang sama unta, jangan dibebani, ya kan Pak? Dua-dua ini. Nanti gantian, kamu naik, aku di bawah yang nuntun, yang jalan. Nanti kalau udah sekian jauh, gantian, aku yang naik, kamu yang jalan. Nah, begitu menjelang masuk kota Al-Quds atau Yerusalem, gantian Umar yang nuntun, Pak. Nah, pengawalnya ya di atas kuda tunggang, unta tunggangannya. Dikira orang, inilah orang yang kita sebut sebagai khalifah. Oh, luar biasa. Lihat Umar, pengawal, karena apa? Umar ini agak botak orangnya, Pak. Badannya besar memang, tapi dia pakaiannya compang-camping, takut sama Allah. Takut sama Allah. Pakaian ada tambalan, Pak. Jubahnya tambalan sana, tambalan sini, bayangkan. Dan Umar, beliau tidak makan makanan yang mewah-mewah. Masya Allah, ya. Bu, singkatnya, sejak Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa, dunia di bawah kekhalifahan Islam selama ratusan tahun, sampai ya, konon sampai 800 tahun, Pak. Sampai masanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, kekhilafahan itu mulai redup, Pak. Kemudian diambil lagi oleh Romawi, oleh orang Kristen. Dunia mulai kacau lagi. Kemudian dengan pertolongan Allah, Salahuddin Al-Ayyubi menghimpun kekuatan dari kaum muslimin di sekitar Jazirah Arab. Akhirnya dengan pertolongan Allah, Al-Aqsa bisa diambil lagi, dan sejak itu Al-Aqsa bahkan dunia dalam keadaan damai. Yahudi, Nasrani, umat Islam bebas. Tapi sekarang Al-Aqsa dalam cengkraman Yahudi, Bu, dari tahun 1948. Itu dunia, Pak, Masya Allah. Penjajahan dahsyat. Kita ini sedang, kalau kita pura-pura tidur, kita ini termasuk orang yang abai. Nanti takut sama Allah kita ditanya. Ya Pak ya, setidaknya sepulang dari sini, Bu, Bapak sekalian, kita punya kepedulian dan doa sama Allah. Ya Bu ya, kita nggak bisa ke Al-Aqsa, atau sudah ada yang pernah ke Al-Aqsa, Bu? Alhamdulillah, kita doakan, Pak, Al-Aqsa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan. Nah, sekarang khilafah ini gimana? Yang bertanggung jawab terhadap keselamatan Al-Aqsa. Hancur khilafah itu tahun 1924. Terakhir adalah kekhilafahan Turki Utsmani dengan khalifah yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II. Siapa yang menurunkan, yang menghancurkan kekhilafahan?
tidak lain dan tidak bukan Yahudi. Karena dia tahu inilah kunci kekuatan Islam, kunci kekuatan kaum muslimin sedunia. Ya Pak ya. Sepanjang ada kekhilafan, Yahudi nggak mungkin, karena dia kecil, nggak mungkin itu Yahudi menguasai dunia. Tapi begitu kekhilafan dihancurkan, negara-negara Islam tumbuh jadi negara-negara kecil, ya Pak ya, dan mulai ditumbuhkan asobiah, nasionalisme. Coba saya tanya, itu negara Arab bisa nggak disatukan kalau pegang nasionalisme mereka? Nggak bisa. Yaman sama Saudi, orang Yaman nggak mau jadi satu sama orang Yahudi, Saudi. Nggak usah jauh-jauh. Indonesia sama Malaysia, mohon maaf, orang Malaysia itu memandang Indonesia lebih rendah, betul Pak ya? Sampai-sampai sebutannya Indon. Kamu mau pulang ke Indon kapan? Aduh. Karena yang diekspor ke Malaysia itu adalah pembantu rumah tangga, betul Bu? Dulu mereka nggak berani ngomong kita Indon, karena apa? Guru-guru mereka dari Indonesia. Nah sekarang mulai balik Pak, Indonesia akan insya Allah akan memimpin Nusantara, dan orang Malaysia tidak kita tindas, orang Malaysia kita rangkul. Alhamdulillah ada bukti-bukti bahwasanya kita sekarang mengirim guru-guru ke Malaysia. Setidaknya dari pondok pesantren kami Bapak Ibu, tiap tahun kita diminta mengirim puluhan guru ke Malaysia untuk program Hafiz Quran, tahfiz Quran. Ya Pak ya. Ini bukti bahwasanya Indonesia akan memimpin dunia. Makanya Pak, Indonesia diganggu. Salah satu yang diganggu melalui isu khilafah. Karena khilafah ini memang sensitif dan mudah dipojokkan sebagai anti Pancasila, apalagi mohon maaf HTI. Saya buka ya. Kalau ada teman-teman dari HTI bisa diskusi sama saya. Tahun lalu saya ke Australia Pak. Saya khutbah Idul Adha di Australia tahun lalu. Persis tahun sekarang Bu ya, hampir Idul Adha ya. Begitu datang mereka udah bergunjing. Teman-teman aktivis Islam. Ente dari Hizbut Tahrir bukan? Bukan. Kenapa? Di sini Hizbut Tahrir di-ban, dicekal sama pemerintah Australia. Kenapa? Gimana nggak dicekal Pak? Mohon maaf. Ketika umat Islam Australia sedang membangun hubungan yang baik dengan pemerintah Australia, memperjuangkan hak untuk beribadah dengan bebas dan diberi hak untuk membangun masjid, madrasah, sekolah-sekolah Islam. Ini orang Hizbut Tahrir, mohon maaf, yang Hizbut Tahrir datang langsung menghantam pemerintah Australia. Pemerintah togut harus digulingkan, mohon maaf. Hukumnya harus diganti. Kira-kira pemerintah yang diganggu itu gimana Pak? Seneng apa terganggu? Itu marah. Akhirnya itu kawan-kawan kita dari HTI masih begitu. Akhirnya dia dicekal sama pemerintah Australia. Membuat gerah kita semuanya. Karena mereka mengusung isu khilafah. Dan khilafah yang mereka usung khilafah politik, bukan khilafah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mohon maaf, saya tegas bicara ini Pak. Tujuan utamanya HTI itu menggulingkan pemerintah dimanapun mereka berada. Supaya apa? Nanti pemerintah Indonesia digulingkan, pemerintah Malaysia digulingkan. Ini satu-satu negara yang sudah mengklaim mempunyai pimpinan berporos khilafah bisa disatukan. Ini jalan politik mereka, dan saya tidak yakin berhasil. Karena apa?
tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Betul Bu? Semua hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Pak, tidak bakal sukses. Karena Nabi hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Lepas itu Allah nggak redo. Kalau Allah nggak redo Pak, banyak gangguannya dan bahkan menjadi fitnah buat umat Islam seluruhnya. Betul? Sekarang ada minimal 12 Pak. 12. Muhammadiyah termasuk yang diduga akan masuk ke yang berikutnya. 12 ormas Islam yang sudah di list untuk dibubarkan Pak, termasuk FPI ya Pak ya. Apalagi ada yang tahu? Khilafatul Islam. Semua yang bau khilafah diberangus. Ini karena Masya Allah, musuh-musuh Islam ini hebat sekali. Di satu sisi mohon maaf, konsep khilafah yang mulia, khilafah yang bersih dikotori dengan konsep khilafah politik. Isinya apa? Gulingkan pemerintah yang sah. Umat Islam dimanapun nggak bisa survive kalau kerjanya kelompok kecil ini ganggu kita. Betul Pak? Saya pulang dari Australia dengan hati yang sedih. Ini ada kelompok yang satu ini mengotori konsep kekhilafahan Islam yang suci, yang mulia. Ya. Bagaimana sebenarnya sikap kita tentang khilafah? Ya Pak ya. Allah memerintahkan kita bersatu padu. Umat Islam gak boleh berpecah belah, tidak boleh. Di zaman kekhilafahan tidak ada kita berpecah belah. Tapi sekarang umat Islam Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, Thailand sendiri Pak. Saya di Belanda Pak, itu umat Islam memang kelihatan satu, tapi mereka cenderung kepada asal daerah mereka. Contoh, itu orang Muslim Pakistan punya gaya Islam Pakistan, betul Pak ya? Umat Islam dari Balkan, Yugoslavia dan sebagainya, ngumpulnya orang-orang Balkan. Dari Afrika, dari Arab sendiri berpecah belah. Tapi di dalam Quran jelas Allah larang kita berpecah belah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tegas ini. Di dalam satu ayat ada perintah dan juga ada larangan. Perintahnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan hendaknya kamu berpegang teguh kepada tali Allah al-Islam dengan berjamaah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Enggak boleh Pak. Haram. Kita bercerai-berai ini haram. Enggak boleh. Ya. Makanya Masya Allah, ini kita dihantam dengan isu kunut aja Pak. Kita di Muhammadiyah biasanya nggak pakai kunut, nggak pakai basmalah Bu ya. Saya ngimami sholat di Palu Pak, lupa saya nggak pakai basmalah dan nggak pakai kunut. Besoknya nggak boleh ngimami lagi. Ya Rabbi, aduh, Masya Allah. Ini kunut aja bisa membuat kita pecah belah, ya Pak ya. Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Dan hendaknya kamu ingat akan nikmat Allah ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, a'da'an. Coba Bu, kalau kita pecah belah, biasanya kita punya rasa benci sama orang yang berbeda dengan kita Pak ya. Islam bukan anti kebinekaan. Ini yang Allah katakan. Bineka tunggal ika, beda-beda tetapi tetap satu. Ini Islam. Ya. Jangan bilang itu dari Sanskerta.
Jangan bilang dia Sanskerta. Sanskerta tahun berapa sih memakai kalimat itu? Sementara Islam, oke lah kalau Nabi Muhammad dikatakan lebih muda dari kebudayaan Sanskrit, bukan Hindu. Nabi Muhammad kan diutus tahun 611 Masehi, Pak ya. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih tua dari Nabi Adam? Ya Pak, Nabi Adam sudah bicara tentang persatuan, ya? Karena Islam ini satu, dari Adam sampai Nabi Muhammad satu, enggak ada dipisah-pisahkan seperti itu, ya. Maka Allah mempersatukan kamu semua. Fa'alafa baina qulubikum, alif, dijadikan satu. Fa'asbahtum, dan kamu dipersaudarakan. Masya Allah. Binikmatihi ikhwana, menjadi saudara-saudara, saling bersaudara, Pak. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita ini saling bersaudara. Inilah yang hilang dari kita sekarang kaum muslimin. Betul Pak? Nah, kita lanjut ya. Para nabi itu diperintah oleh Allah. Ini yang saya hitamkan. Syara'a lakum min dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama ini, ad-din ini, apa yang diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan, wahyukan kepadamu, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, nabi-nabi sebelum Muhammad, yaitu apa? An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama ini dan jangan berpecah belah di dalam agama, tidak boleh. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yastabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Berat bagi orang musyrik menerima apa yang kau serukan kepada mereka itu. Allah menarik kepada din orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada orang yang kembali kepadanya. Jadi ini orang-orang musyrik, Pak. Orang-orang di luar Islam itu bencinya bukan main, Pak. Masalah melihat orang Islam satu padu, aduh, hatinya benci. Ya Pak ya, Ibu sekalian, umat Islam satu padu nih. 212 saja kemarin tuh. Kita satu padu, Pak. Gak ada hijau, gak ada kuning, gak ada putih, gak ada merah, gak ada biru. Satu kita. Indah kan? Itu umat-umat yang lain bergetar, takut. Kemudian tentang khilafah atau hadis nih, ya, takunu an-nubuwah fikum masyaallahu antakunu summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakuna masyaallahu antakuna. Dulu kata Nabi SAW, pernah datang masa kenabian kepada kamu, dan itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah, bukan kehendak Nabi. Ya, saya garis bawahi, atas kehendak siapa Pak? Allah. Kemudian diangkat, summa yarfa'uha idza syaa ayyarfa'uha. Allah mengangkat itu kenabian, Nabi meninggal, ya Bu. Kemudian itu kata Nabi SAW, semuanya karena kehendak Allah. Sejarah ini ada yang mendesain, Pak. Yang mendesain sama Allah. Kemudian kata Nabi, nah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian datanglah khilafah yang berdasarkan kenabian. Ini Bu, khilafah yang tidak berdasarkan politik, khilafah yang tidak mengambil jalur demokrasi. HTI mengambil jalur demokrasi, Pak. Dia juga akan masuk ke jadi partai politik. Kata Nabi,
Summa antakun summa yarfa'uha idza sya'allah ayyarfa'aha. Kemudian itu masa kekilafahan diangkat oleh Allah. Masa kekilafahan Alamin Haji Nubuwah cuma 30 tahun. 30 tahun itu Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, kemudian Utsman 12 tahun kurang lebih, Ali cuma 6 tahun Pak. Totalnya berapa? 30 tahun. Nah, diangkat sama Allah. Semuanya karena kehendak Allah. Khilafah selesai Pak. Khilafah selesai. Tetapi meskipun namanya disebut kekhilafan Abbasiyah, kekhilafan Umayyah, sampai kekhilafahan Utsmaniyah, kata Nabi SAW, itu bukan kekhilafan Alamin Haji Nubuwah. Ya. Tsumma takunu mulkan adon fayakuna masyaallahu ayakuna. Datanglah ya masa kerajaan yang adon, kerajaan yang menggigit, ya. Menggigit Bapak Ibu, apa itu adon menggigit? Sangat depresif sekali. Wah, ekspansi ke sana ke sini ya, Andalusia, Afrika Utara, bahkan sampai ke Indonesia. Tapi kemudian kata Nabi SAW, diangkat lagi atas kehendak Allah. Datanglah kerajaan apa? Jabariyah, mulkan Jabariyah, yakni kerajaan yang sombong, bermegah-megah. Ya, itu sudah terjadi. Kata beberapa ahli, sekarang ini zamannya mulkan Jabariyah, satu sama lain. Meskipun bentuknya republik atau apa, presiden atau apa, tapi mereka saling menyombongkan diri. Nah, kata Nabi, ya terakhir nih, yang saya kasih warna hitam, summa takunu khilafatan Alamin Haji Nubuwah, summa sakata. Nabi kemudian berkata, setelah itu akan datang khilafah Alamin Haji Nubuwah. Pasti Pak, kedatangan khilafah yang seperti Abu Bakar sampai Ali pasti akan datang. Ini Nabi yang bilang. Semalam saya memeriksa di YouTube, ada seorang ulama, bahkan ada 3 ulama yang saya lihat di YouTube. Paling tidak 2 ulama yang saya lihat YouTube itu terkenal ulamanya. Dia mengatakan tidak ada perintah tentang khilafah di dalam Quran dan As-Sunnah. Bohong. Ini jelas. Ternyata apa? Ini ulama datang dari kelompok yang sekarang sedang mendapat kucuran dana 1,5 triliun. Cak Nun MH Najib itu iki zaman opo? Sing siji kayak dia apa dikasih duit, rakot duit, sing siji diide-ide kata Cak Nun. Ini penguasa yang sekarang ini, satu kelompok Islam dikasih duit 1,5 triliun, yang satu diinjek-injek kata Cak Nun. Bapak Ibu sekalian, dusta. Ada ulama yang itu dusta, berat nanti jalannya di hadapan Allah. Ya, ini hadis dari Ahmad, ya, dari Nu'man bin Bashir, Musnad Ahmad, Al Baihaqi, masya Allah. Ya. Nah, ini juga sama. Saya ringkas saja. Periode atau fase perjalanan umat Islam pertama masa kenabian. Masa kenabian ada siapa di situ, Bu? Rasulullah sebagai nabi terakhir. Kemudian masa Khilafah Rasyidah, Abu Bakar sampai Ali. Kemudian Mulkan Adon, kerajaan menggigit. Kemudian Mulkan Jabariyah yang menyombong. Dan terakhir
masa khilafah ala minhajin nubuwah yang saya cetak hitam, dan itu pasti akan datang, Pak. Pasti akan. Kapannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Perintah menegakkan khilafah ini jelas dari hadis riwayat Muslim. Dahulu kata Nabi SAW, Bani Israel diurusi oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Nah, ya Bu ya. Nabi satu wafat, ganti nabi yang lain. Sampai Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ada yang ganti nggak Bu? Tidak ada. Nabi berkata, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Khatamal anbiya wal mursalin, ya Pak ya. Dan ada para khalifah, dan mereka jumlahnya banyak. Para khalifah jumlahnya banyak. Datangnya tidak cuma satu, tapi ini ya. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasul? Beliau bersabda, penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama. Jadi untuk mengakui seorang khalifah perlu baiat. Kata baiat ini pun sensitif. Sekarang kalau ada pembaiatan anti Pancasila, semuanya serba anti Pancasila. Padahal ini adalah syariat Islam. Melaksanakan syariat Islam itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Itu hak konstitusional, minimal pasal 29 ya. Berikanlah kepada mereka hak mereka, kata Nabi. Tuh, kita harus taat kepada para khalifah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka diminta untuk mengurusnya. Nah, mereka diminta mengurus umat Islam. Umat Islam satu dinista, ditindas oleh orang lain, khalifah harus melindunginya. Seperti yang pernah terjadi dalam kekhilafahan Umar bin Khattab dan lain-lain. Saya skip aja. Ya, ini perintah dari Allah dalam surah An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Nabi, pada Rasul, dan para pemimpin ulil amri ya di antara kamu. Ulil amri ini para ulama banyak berbeda pendapat. Kalau ulama dari kaum Salafi, Wahabi, Pak, mohon maaf ya. Ini kita di Muhammadiyah punya berbagai masalah dengan kelompok Salafi ini, Pak. Tempo hari seorang kader kita, Mas Asep, lapor Masjid Muhammadiyah di Ranco, Pak, pasar Minggu. Itu lama-lama dikuasai sama anak-anak Salafi. Dan mereka memang paling giat menguasai masjid. Kalau udah masjid pegang kepengurusan mereka, Pak, itu khotib-khotib nggak boleh yang lain selain kelompok mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, Salafi ini mengatakan ulil amrinya itu presiden yang berkuasa saat itu. Jadi kalau dulu ditanya siapa ulil amrinya, SBY. Sekarang ulil amrinya siapa? Jokowi, ulil amrinya. Tapi ulama yang lain mengatakan bukan itu. Ulil amri di sini adalah para khalifah dan amir-amir yang bersama para khalifah itu. Ulil amri minkum, orang beriman. Jokowi orang beriman, diangkat oleh orang beriman enggak. Jokowi diangkat oleh demokrasi. Orang kafir juga pilih Jokowi, ya kan, Bu? Yang dipilih oleh orang beriman itu ulil amri. Bapak Ibu sekalian, ini perintah Allah. Kalau ada satu masalah, fa in tanaza'tum, perselisihan yang kemudian membuat kamu bergaduh, farduhu ilallahi wa rasul,
Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, terserah. Kalau kamu punya masalah perselisihan, ibu boleh gunakan yang lain, silakan. Tapi kata Allah, kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir, kembalikanlah kepada hukum Allah dan petunjuk Rasul. Ya. Yang demikian itu lebih baik dan lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ada apa dengan kaum yang anti khilafah? Nah, Bapak Ibu sekalian, di sisa-sisa waktu kita, kenapa khilafah diserang? Menyerang khilafah itu sama dengan menyerang Islam. Jadi serangan kepada HTI sebenarnya nggak ada itu. Yang diserang siapa, Bu? Umat Islam. Nanti akan merembet ormas-ormas yang berhaluan Islam. Zaman Pak Harto kita dibenturkan dengan isu azas tunggal, betul Pak ya? Azas tunggal. Yang tidak azas tunggal Pancasila dibredel, dicekal. Angkat tangan di ruangan ini yang anti Pancasila. Tidak ada yang anti Pancasila. Karena Pancasila itu lahir dari rahim umat Islam, betul Pak? Sekarang umat Islam malah mau disingkirkan dengan tuduhan anti Pancasila. Ini tujuan kejam, keji. Masya Allah. Sekarang ada istilah Islam Nusantara. Jadi kalau bertentangan dengan Islam Nusantara, tidak pantas hidup di Indonesia. Batin saya, memang ada nabi yang pernah diutus di Nusantara, Pak, Bu. Ini istilah Islam Nusantara ini mengerikan, ya. Dan Pancasila akhirnya jadi apa? Alat penggebuk warga negara sendiri. Kalau ada warga negara yang berbeda dengan paham kepancasilaan, itu justru tugas negara menyadarkan dia, bukan ditangkap penceblosin penjara. Ini keliru. Misalnya Pak, anak saya nih Pak ya, anak saya dari pesantren, nggak tahu apa-apa di pesantren, nggak dapat pelajaran Pancasila. Sekarang nggak ada pelajaran Pancasila Bu di pesantren ya. Dia bilang, ayah, negeri ini harusnya negeri Islam ya. Dengar orang intel, ini anak baru kelas 6 misalnya Pak, kelas 1 SMP, berbahaya, masukin penjara. Apa bedanya sama Fir'aun? Ya Pak ya? Apa bedanya sama Fir'aun? Yang kedua, berafiliasi ke teroris ISIS. Betul, ISIS itu mengklaim dirinya khilafah, betul, tapi khilafah yang batil Pak, mohon maaf. Apa ada satu perilaku dari khilafah yang paling keras di antara empat khilafah ini? Yang paling keras adalah sikapnya adalah siapa Bu? Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Yang paling keras kira-kira yang mana Pak? Umar bin Khattab Pak. Apa ada kelakuannya Umar itu nyembelih sesama muslim? Tidak ada cerita. Khilafah itu kasih sayang sama sesama muslim. Tapi ISIS, cek di internet, ada bukti bahwa ISIS ini bukan lahir dari rahim umat Islam. Ini ISIS adalah bentukan Yahudi. Ada keperucut. Saya nggak buka namanya Pak. Keperucut itu apa Bu? Kelepasan pimpinan salah satu negeri besar di dunia. Kitalah yang meng-create. It is we who create ISIS. Kamilah yang membentuk ISIS. Dan ISIS ini memang Masya Allah, akhirnya Bapak-Bapak sekalian, semua yang mengkaji khilafah haram, ancaman bagi semua negara. Lihat tuh ISIS, aduh, ya, Masya Allah. Cek di internet Pak, di YouTube aja, pengajian-pengajian orang-orang yang
membawa tajuk atau judul khilafah langsung dibredel. Bukan oleh aparat, tetapi oleh satu kelompok umat Islam. Saya nggak buka lah namanya, malu. Ini kebodohan, kejahiliahan modern kata Hamka. Ayo ya. Hamka ini orang tua kita udah membaca jahiliyah modern. Ya. Kemudian ideologi tertutup, ada seorang ibu-ibu ketua, saya nggak buka namanya Pak. Ibu-ibu ketua partai politik terbesar, salah satu terbesar di Indonesia Pak, bilang ini ideologi tertutup ini. Hanya orang-orang tertentu saja, ya. Dan mereka yakin akhirat itu seperti ini, padahal mereka belum pernah ke sana. Ini ibu-ibu itu Pak, ya. Kemudian gerakan bawah tanah, khilafah gerakan bawah tanah, ya. Sekarang gerakan bawah tanah yang sudah mulai muncul ke permukaan aja nggak ditangkap, PKI Pak, betul nggak? Ada bukti-bukti kuat bahwasanya gerakan komunisme bukan lagi laten, tetapi sudah keluar. Nah ini Bapak sekalian, ya, menghalalkan segala cara. Tidak, khilafah tidak menghalalkan segala cara. Tapi kalau khilafah yang dibentuk bukan atas tuntunan Allah dan Rasulnya, mungkin Pak, menghalalkan segala cara ini kan gaya-gaya orang politik Pak ya. Meracuni generasi muda jadi anti Pancasila. Ini kita seolah dibenturkan dengan anti Pancasila. Padahal kalau mengkaji ilmu Islam itu hak setiap warga negara Pak, ya. Nah, mendorong revolusi. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, revolusi apa? Pak Jokowi juga kemarin bilang revolusi mental. Ya. Apanya revolusi? Ya. Nah, ancaman bagi persatuan bangsa. Betulkah ancaman bagi persatuan bangsa? Tidak. Orang Islam yang mengkaji khilafah sebagai ilmu, nggak akan ada yang mengancam persatuan bangsa. Umat Islam ini diharamkan berpecah belah. Ya. Ancaman kebinekaan. Ini juga fitnah yang keji. Dan anti Pancasila, bla 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 bla, anti NKRI Pak. NKRI ini harga mati Pak. Ya, terakhir perlaku makar. Ini ngeri sekali, tuduhan-tuduhan yang keji pada umat Islam. Yang berbuat mungkin kelompok yang kecil ini yang tadi saya sebutkan, tapi yang takut umat Islam semua. Ya Pak ya. Ini kita harus menolak. Dengan cara apa? Yang Islam. Kita jangan termakan isu-isu, ya. Nah, tuntutan mereka tidak lain dan tidak bukan tuntutan mereka dari atas, iya, para aparatnya Pak, ya, yang di puncak-puncak kekuasaan. Sampai kemarin, mohon maaf, salah satu menteri mengatakan PNS, dosen, guru yang terlibat gerakan khilafah HTI dipecat. Udah mulai dampak Pak, mantan menteri Menpora, ya kan? Pak Adiaksa Daud. Beliau ketua Pramuka. Salah satu menteri lain yang saya tahu dari kelompok mana dia bilang Pramuka mau dibersihkan dari pengaruh radikalisme, pengaruh khilafah dan lain-lain. Terucap langsung. Makanya anggaran Pramuka di stop. Oh Pak ya. Inilah mereka dari atas, dari bawah, kelompok-kelompok mereka yang dikocorin duit triliunan itu mulai bergerak atas duit nih. Duit panas Pak. Ada ustadz nih, mungkin saya kalau keluar dari sini dicekal ya, Allah Allah.
Berani-beraninya Ustaz Agus ngangkat khilafah di Al-Mujahidin lagi. Ini kata-kata mujahidin ini bahaya, ganti. Waduh, mujahidin ya Pak ya. Mujahidin ini kan mujihadis. Nanti orang ditutup nih Pak. Aduh, ini mulai komunis, betul nggak Pak? Kaum yang ganas kepada umat Islam itu komunis. Stop gerakan khilafah, dibacanya stop gerakan Islam. Nah, Islam boleh bergerak Pak. Kamu boleh deh sholat, tapi kamu jangan membuka perserikatan, membuka sekolah lain-lain yang Islami. Cukup sekolah model kami, ideologi kami. Ini ideologi tertutup, betul nggak Pak? Saya buka lagi. Ini fakta dan realitanya Pak. Ya, fakta dan realitanya apa? Sejarah. Kelihatan nggak Bu? Dibaca. Ya. Sejarah mengatakan Kesultanan Nusantara damai di bawah kekhilafahan. Artinya khilafah bukan ancaman. Yang merasa terancam khilafah ini mesti kelompok yang benci sama Islam. Ya Pak ya. Belum lama Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkata, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat adalah perpanjangan tangan dari kekhilafahan Turki Utsman. Ada 2 panji sultan yang disimpan dan itu tertulis mandat dari khilafah, khalifah. Samudra Pasai, Kesultanan Palembang sampai Lampung, Mataram, Ternate Sidore, ibu bapak sekalian, semuanya itu kekhilafahan. Ya, tunduk di bawah kekhilafahan yang satu. Kemudian ini kalau mau dikatakan ancaman umat Katolik. Umat Katolik itu taat pada titah altar suci, ya, Paus di Vatikan. Kalau disebut mengancam NKRI, mereka juga taatnya sama Vatikan, betul nggak Pak? Ada kawan saya Pak bilang temannya mau cerai nih, udah bertahun-tahun gantung Pak. Karena apa? Kasusnya masih di Vatikan. Orang Katolik kalau mau cerai susah Pak. Ini mereka tidak taat kepada hukum Republik Indonesia. Mereka tunduk kepada kekhilafan mereka nih, kepada tahta suci di Vatikan. Ancaman nggak buat NKRI Pak? Ternyata nggak disebut sebagai ancaman, betul? Kita harus cerdas Pak. Jangan sampai kita dibodohin gitu aja, kita telan mentah-mentah. Nah, ini umat Katolik Pak. Ya. Kemudian OPM itu organisasi Papua Merdeka. Nyata-nyata kok. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang bawa bendera ISIS. Bendera ISIS sebenarnya itu stempelnya Nabi SAW, dirusak lagi sama ISIS. Stempelnya Nabi Bapak Ibu itu segitiga, persis seperti yang dipakai ISIS. Allah di atas, ya, Rasul di tengah, dan Muhammad di bawah. Maksudnya Muhammad Rasul Allah. Stempel Pak. Yang pakai kaos ISIS Pak ditangkap sama polisi. Yang pakai palu arit biarin. Yang pakai bendera bintang kejora garis-garis dibiarin Pak. Padahal udah nyata-nyata makar. Ini udah nyata-nyata, nggak ditumpas. Ya. Kemudian yang anti Pancasila nih, 9 naga nyata-nyata menguasai hajat hidup orang banyak yang menerapkan ekonomi liberal bahkan neoliberal yang anti Pancasila. Dibebaskan nggak Pak? Bebas. 9 naga itu yang kemarin menyokong 100% Ahoker tidak disebut anti Pancasila. Ini anti Pancasila.
Didiamkan. Bapak Ibu sekalian, ada direktur Bulog bilang sama saya langsung, alhamdulillah, kami pernah diskusi dengan salah satu direktur Bulog, udah berhenti sekarang. Bulog itu kalah sama mafia 9 naga. Dari beras, apalagi Bu, tepung mereka yang kuasai Pak, mereka yang kuasai, sampai daging sapi Pak, 9 naga nih orang-orang, dan mereka dibiarkan saja, orang-orang jahat, didiamkan. Tapi kalau umat Islam, aduh, betul nggak Pak? Aceh, coba di Aceh syariat Islam dilaksanakan nggak Pak, Ibu? Dilaksanakan. Mengancam NKRI enggak? Enggak. Itu ibu-ibu yang jadi polwan dipersilahkan, tidak ada larangan untuk memakai atau tidak memakai jilbab, silahkan, tapi disarankan oleh pimpinan Polri-nya, pakailah jilbab di Aceh. Ternyata bisa kok berdampingan syariat Islam dengan Pancasila di Aceh. Bisa tidak Pak? Bisa. Apakah orang Aceh kemudian berontak anti Pancasila? Tidak bisa. Bisa. Lalu gimana ini Pak? Siapakah mereka yang mengancam khilafah ini? Menuntut ormas-ormas Islam dibubarkan dengan perpu yang prematur ini. Ternyata Pak, mereka adalah dari golongan, mohon maaf ya, harus saya buka, Islamofobias, orang yang benci pada Islam. Yang kedua, kaum liberalis yang tidak rela ekonomi Indonesia diperlakukan dengan prinsip-prinsip kerakyatan, musyawarah, ekonomi umat. Ini yang nggak mau mereka Pak. Liberalis kenapa? Mereka yang untung, kelompok kecil yang menguasai, aja dibawa orang banyak, betul Pak? Ini belum lama pemerintah mau nyoba mengatur tata kelola garam. Ada yang nggak mau Pak. Garam, Bu, katanya garam langka ya? Ibu nggak pakai garam dong Bu? Bebas garam bagus Bu, bebas darah tinggi Pak ya. Ini garam aja, urusan garam Pak, 9 naga. Kalau pemerintah mencoba untuk mengatur, mereka kehilangan impor garam Pak. Habis lebaran kemarin saya ke Madura Pak. Kurang apanya Madura Pak? Kalau seluruh Madura dijadikan pulau jadi garam pun bisa. Tapi Masya Allah, ultranasionalis ini yang bahaya Pak. Ultranasionalis ini sebenarnya anak kandung dari komunisme. Kalau Indonesia harga mati, ya kan, harus ikut konsep nasionalisme saya. Aduh, pesantren-pesantren yang nggak pernah mengibarkan bendera merah putih, yang pesantrennya nggak hafal Indonesia Raya, tangkapi ustadznya. Sampai begitu Pak. Ini Pak, ultranasionalis. Jadi ibu-ibu besok-besok ya, kudungnya putih, bajunya merah. Kalau enggak anti Pancasila. Simbolistis bener Pak. Padahal ada cerita. Ada seorang pimpinan PKI, saya nggak bukan namanya Pak. Melarikan diri, ketangkap di Sumedang. Ditangkap di Sumedang Pak, bawa ke Jakarta. Sepanjang jalan dia nyanyi Indonesia Raya Pak. Indonesia tanah airku, PKI. Lalu apa kemudian saya pakai jas? Di sini saya merah putih, di sini gaya Indonesia Pak. Saya adalah
Pancasila sejati, ada di belakang saya korupsi, Pak. Ada nggak kayak gitu? Inilah negeri kita dikuasai orang-orang yang menggunakan Pancasila sebagai penggebuk warga negara sendiri. Berikutnya neo-tradisionalis nih, Pak. Ini juga Masya Allah, semuanya serba Islamnya Nusantara, itu tradisionalis. Pokoknya ibu-ibu yang anaknya nanti ya nikah dipisah nih, laki dan perempuan dipisah, ini tidak Pancasilais, tradisionalis ini. Harusnya Bu, anak-anak ibu kalau mau nikah, anak saya nih Bu, saya orang Jawa, anak saya harus telanjang, Pak, pakai baju segini enggak? Yang laki-laki malah nggak pakai baju, Pak ya. Ada nggak kayak gitu, Bu? Pokoknya sekarang serba Islam tuh anti Pancasila ini, Masya Allah. Ini harus kita lawan. Umat Islam adalah pewaris yang sah NKRI, dan umat Islam sampai kapanpun sejarah membuktikan NKRI kritis, umat Islam pasang badan yang membela NKRI. Betul? Jangan kita dijadikan inferior, rendah diri. Kapitalis imperialis mereka inilah, ya. Dan juga sosialis kok. Ini nggak suka nih, ya. Nah, Bapak sekalian, siapa di belakang mereka? Ini informasi dari Quran. Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah 120, Bu, Bapak sekalian, A'udzu minasyaitonirrajim, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Kul inna hudallahi wal huda, ya. Orang-orang Yahudi tidak rela, tidak senang orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kamu ikut agama mereka. Katakanlah, petunjuk Allah itu yang paling benar. Sesungguhnya jika kamu mengikut mereka, ikut kemauan mereka, setelah datangnya Islam kepada kamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong kamu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ingin dilindungi dan ditolong Allah, jangan ikut mereka, ya. Ini silakan nanti Bapak lihat. Ini bukan saya yang bilang, pemerintah yang menggunakan gayanya Fir'aun ini, ya pemerintah Fir'aun, Pak. Al-Qasas ayat ke-4. Sesungguhnya Fir'aun berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, menindas golongan mereka dan membiarkan yang lainnya, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan anak perempuannya. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang mufsidin, berbuat kerusakan. Nih Pak, pemerintah ingin buat kerusakan, merusak tatanan macam-macam. Kalau pemerintah yang gini, Pak, kita doakan mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan perintah yang baik, betul? Doa Bapak itu subversif. Waduh, doa gini subversif, Pak. Ya. Gak apa-apa Bapak Ibu sekalian, ini saya sejak zaman pemuda, sejak zaman mahasiswa saya udah biasa bentur-bentur kayak gini, karena saya tahu Islam itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada pemerintah di muka bumi, tidak cuma pemerintah yang ada di Indonesia saja, tapi dimanapun berada Bapak Ibu sekalian, kalau menindas rakyatnya, dia menggunakan pendekatan Fir'aun, ya. Motif utamanya kebencian, ya. Nanti tolong dicek di Al-Maidah. Nah, Bapak Ibu, yang kemarin jadi keplesetnya Ahok, Al-Maidah ayat berapa, Bu? 51. Ini setelah itu 8283. Nah, mengapa ada yang muslimin ikut mereka? Nah, ini Al-Maidah 51 ya Bu ya. Mereka itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Al-Maidah ayat 52, karena ada orang-orang yang hatinya berpenyakit, Pak. Hatinya berpenyakit ini yang membuat mereka benci sama umat Islam, ya.
Kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya bersegera mendekati mereka. Mereka itu Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Nah, jadi mereka takut Pak kalau tidak taat, tidak patuh kepada musuh-musuh Allah itu ya. Allah berkata, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Baik, saya kira itu saja karena waktunya sudah lewat jam 8. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena saya harus mengingatkan kita semua bahwasanya ada ancaman buat kaum muslimin yang sebenarnya para pendiri Pancasila, pendiri NKRI, para pengawal Pancasila, para pengawal NKRI justru digebukin sebagai orang-orang yang tidak taat bahkan anti Pancasila. Nauzubillah. Ibu ya, tidak ada masalah Islam dan Pancasila, jangan dibenturkan ya. Demikian, mohon maaf dari kami yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya salah dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab, tapi karena keterbatasan waktu kami akan satu dari Bapak dan satu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida, Kak. Saya mau nanya. Jadi dari tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalnya sebenarnya khilafah itu dulu kayak gimana, yang sekarang digaungin kayak gimana. Terus kalau jadi sebenarnya otak saya kayak cepet gitu Pak. Kalau misalnya khilafah itu juga kan kita nggak mungkin mendukung khilafah yang sekarang. Terus di sisi lain dibilang kalau misalnya ya saya tahu gitu ya, pemerintah kita juga udah kurang bersahabat juga sama Islam. Jadi intinya solusinya sebenarnya kita itu harus seperti apa sih? Ya, jangan bingung. Kalau bingung kembalilah pada Quran dan Sunnah. Memang kita sekarang dibuat bingung, betul. Sekarang kita gimana Pak dengan kekhilafan yang ada? Belum ada kekhilafan yang sah sekarang menurut kajian ulama ya. Tidak juga yang HTI perjuangkan, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini kelompok yang digagas oleh An-Nabhani ya, seorang ulama dari Palestina. Mereka juga nggak tahu Pak sekarang pimpinannya siapa, nggak tahu. Imamah yang ada sekarang itu dari garis Syiah ya. Nah, tahun 1924 kekhilafahan hancur, Bapak Ibu sekalian. Para ulama tidak berhenti bekerja menyatukan umat Islam. Sehingga ada Kongres Ulama Internasional di Pakistan, Kongres Ulama Internasional di Saudi. Berusaha apa? Menyatukan umat Islam. Untuk apa? Untuk kembali menegakkan kekhilafah. Gimana caranya? Nah, ternyata sampai saat ini Mbak Riza, kenapa nggak berhasil? Karena menggunakan cara yang tidak dilaksanakan oleh Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian, mereka tuh yakin khilafah itu baru tegak kalau semua orang di dunia itu sepakat. Contoh, seluruh Indonesia sepakat, Malaysia sepakat, Pakistan sepakat. Lah, yang sekarang terjadi saja satu pimpinan umat Islam di Indonesia, yang lain nggak sepakat, betul nggak? Nah, Habib Rizik kemarin mau didaulat sebagai imam besar, betul lah ya, Habib Rizik. Meskipun beliau nggak mau juga. Ada yang nggak setuju. Jadi kalau menunggu persetujuan semua umat Islam jadi satu, bulat-bulat aklamasi, nggak akan terjadi. Jadi Mbak Riza, lakukanlah kajian-kajian. Dan ulama-ulama Indonesia pun berusaha mengkaji itu. Suatu saat kalau berkehendak, tadi saya buka ya, berkehendak
muncul kekhilafan. Yakin itu. Ada yang tanya, di mana? Allahu a'lam. Tapi khilafah itu akan terjadi dan kekhilafan itu akan menjadi alamat datangnya hari akhir kiamat. Ada berbagai nas yang panjang sekali kalau dibuka di sini ya. Bahasanya memang masya Allah kita wajib untuk menuntut ilmu, dan salah satu ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah tentang satuan umat. Satuan umat ini tidak mungkin kalau kita tidak dipimpin oleh seorang khalifah. Nabi bersabda akan datang suatu masa. Ya. Ini karena Huzaifah bin Yaman tanya kepada Nabi SAW, ada hadisnya Pak. Ya Rasulullah, aku tanya sesuatu yang tentang keburukan. Orang ini kalau tanya kepada Nabi kan tentang kebaikan Pak ya. Ya Rasulullah, setelah engkau kami berada dalam sebelum engkau kami berada dalam keburukan, lalu engkau datang, maka kami dalam kebaikan. Apakah setelah ini ada keburukan? Iya, kata Nabi. Setelah keburukan ada kebaikan? Iya. Tapi kata Nabi, keburukan, kebaikan yang ada di akhir zaman itu seperti diliputi oleh dahwan, kabut. Ibu, kabut itu seperti apa kabut? Gelap, samar, hak dan batil bisa. Karena kita bisa kehilangan pegangan, Nabi berkata, kalau kamu menemui masa itu, beliau berkata, talzamu jama'atul muslimin wa imam. Temukanlah jamaahnya kaum muslimin dan berimanlah, berbaiklah pada imam mereka. Ini yang hakikatnya Islam. Nah, jadi Mbak Riza, inilah yang harus kita temukan. Kapan temukannya? Doa sama Allah, ya Allah. Ya Allah, temukanlah. Ya, temukanlah. Insya Allah ketemu. Ya. Karena ini perintah Nabi. Perintah Nabi. Talzamu jama'atul muslimin wa imamah. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada Mbak Riza. Teruslah, jangan sampai pusing lagi ya. Mudah-mudahan ya diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga ketemu dengan apa yang Nabi perintahkan itu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah khilafah, sebenarnya di dalam Al-Quran sudah dikenal sejak zaman terjadinya Adam, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Iya. Itu kalau dijadikan dengan khalifah. Nah, ini kan suatu konsep Allah yang telah disebutkan, bahkan itu walaupun telah dikritisi oleh malaikat, tapi kan sudah dibantah oleh Allah bahwa Allah lebih mengetahui. Nah, dalam kaitannya pula dengan hadis yang menerangkan tentang tanggung jawab seseorang, yaitu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan seterusnya. Apakah kemudian khilafah ini bisa berarti juga kepada kepemimpinan di dalam masing-masing pribadi ataupun kelompok atau golongan? Mohon penjelasan. Yang kedua, ini barangkali yang saya masih mengganjal masalah gambar Pancasila. Kalau kita lihat gambar Pancasila itu, kalau dia menghadap ke depan kan dia nengoknya ke kiri Pak, bukan menengok ke depan. Iya kan? Nah, kalau kita lihat dari dulu zaman Soekarno itu ingin mengkompromikan antara agamis dan komunis dengan Nasakon, saya hanya dalam hati berpikir begini, itu Pancasila kan memang ke kanan, artinya kan menelok ke golongan kanan, bukan golongan kiri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, di Quran itu di Al-Baqarah 30 ada tentang pernyataan Allah kepada para malaikat. Ini ja'il fil ardi khalifah, ya kan? Kemudian oleh para malaikat dipertanyakan, ya Allah, ataj'alu ma fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, masa engkau akan menciptakan makhluk yang engkau jadikan sebagai pengganti engkau di muka bumi, sementara kami khawatir mereka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Di Al-Baqarah, betul Pak? Nah, dalam konteks ayat itu Pak, yang disebut khalifah itu khalifatullah fil ardh. Makanya ada pernyataan Sultan Hamengkubuwono, Sultan Jawa itu adalah Sayyidin Anotogomo, ya Pak ya, khalifatullah, ya kan? Dan sebagai ada khalifatullah. Nah, khalifatullah itu adalah pengganti Allah di muka bumi. Kita semua manusia ini pengganti Allah di muka bumi, maksudnya menjadi wakil Allah, pengganti Allah untuk apa? Memakmurkan bumi dan melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi. Itu Pak khalifatullah. Sementara kekhilafahan yang dimaksud dalam hadis itu lebih spesifik kepada para pemimpin Islam yang datang sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Zaman-zaman sebelum Nabi SAW, keadaan Nabi meninggal diganti oleh Nabi yang lain. Sementara sepeninggalku, kata Nabi, tidak ada lagi Nabi, tapi ada para khalifah. Gitu Pak Dawim ya. Jadi para khalifah ini spesifik Pak, dan ada, dan sejarah sudah jelas itu. Masa kekhilafahan dari kekhilafahan Rasyidah, Mulkan. Nah, ini menarik. Kajian ini sedikit saja. Sepeninggal Ali, kekhilafahan dibaiatlah Hasan bin Ali. Namun diprotes. Ini lagi Bu, mulai perpecahan. Kemudian Hasan legowo meletakkan jabatan. Nah, di zaman Hasan aja udah ada orang nggak setuju. Di zaman Utsman, mohon maaf, udah nggak setuju. Saya nggak setuju. Utsman sebagai khalifah ada. Meruncing lagi zaman Ali. Zaman Ali diganti Hasan, meruncing lagi. Ada yang nggak mau baiat sama Hasan Pak. Tuh, apa khalifah tidak tegak? Tegak. Hasan menyerahkan jabatan, menyerahkan amandat kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Itulah disebut dengan Amul Jamaah, tahun bersatunya kembali umat Islam. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, saya bukan ahli lambang negara Pak, jadi saya nggak bisa jawab Pak. Dan kita nggak usah terpengaruh itu ya. Pancasila itu simbol aja lah Pak ya, simbol. Dia ke kanan atau ke kiri, atau besok kita bolak-balik nggak apa-apa Pak ya. Nah, ya, ya Pak ya. Saya kembalikan kepada Mas Egi ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah yang kita sampaikan untuk satu yang sudah ekspresi. Semoga apa yang kita sampaikan senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum ditutup, izinkan kami menyampaikan informasi itu akan datang tanggal Agustus 2017 kajian studi sama bagi Indonesia akan kejadian dilaksanakan di kegiatan surat lain jamaah dan juga langsung jamaah dari kajian. Jadi mulai bulan depan kajian ahad bukan pertama akan diganti dengan surat lain dan subuh jamaah. Dan insyaallah yang selanjutnya pada tanggal Agustus 2017 sebenarnya satu
jamaah siap yang dirahmati Allah. Untuk pekan depan seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, berarti tanggal 6 Agustus ya. Jadi kegiatan studi Islam Ahad pagi bukan ditiadakan, tapi dialihkan waktunya yang biasanya pukul 6.30 sampai pukul 8 dialihkan menjadi ba'da subuh. Karena pada malam itu insya Allah kita akan melaksanakan program DKM dan juga program pimpinan ranting Muhammadiyah, di mana dalam 1 bulan sekali itu punya program sholat subuh berjamaah yang didahului dengan sholat lail atau sholat malam. Jadi setelah sholat malam nanti beberapa saat kemudian menjelang subuh kita sholat subuh berjamaah. Disitulah nanti ada pengajian ya sebagai pengganti pengajian siap ya. Jadi bagi jamaah yang rumahnya jauh atau mungkin di luar Kukusan ya boleh juga lah nanti bermalam atau nginep di Masjid Al-Mujahidin. Bagi jamaah yang internal yang Kukusan dan sekitarnya ya, ini kami mengajak pada jamaah sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Ingat tanggal 6 Agustus ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah, 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 Allahu